Sekarang kita akan mencoba ke sisi lain dari dataran tinggi Dieng yang berada di sebelah sana. Masuk ke ini daerah yang sama sekali belum pernah kita jelajahi ya. Ini benar-benar masuk ke pelosok pedalaman pedesaan yang ada di kawasan dataran tinggi. Biasanya itu ada di atas bukit kayak gitu tuh. Bawahnya langsung. Sobat desa, sekarang kita lagi menuju ke sebuah desa yang berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Kepulan asap putih yang keluar dari celah-celah tebing di kawasan dataran tinggi Dieng adalah pertanda jika masih ada aktivitas bumi sejak ribuan tahun yang lalu di kawasan ini. Warga desa setempat sudah sangat mengenal kondisi lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Meskipun dikenal sebagai tempat wisata unggulan, tapi ternyata kawasan Dieng masih menyimpan desa-desa terpencil yang sangat indah untuk kita jelajahi. Sebelum kita memulai menjelajahi keindahan desa di Indonesia sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga desa setempat, kami berdoa semoga Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Sekarang sudah pukul 7:15. Itu waktunya kita harus mulai berkemas-kemas, kemudian mulai berjalan ke desa-desa lain yang ada di kawasan ini. Ini Sobat Desa, ini adalah penginapan yang kami gunakan malam ini. Namanya adalah Batu Kelir. Nah, ini cukup recommended bagi para backpacker ya yang masih belum punya momongan, karena di sini tuh murah, ya terjangkau lah ya, terjangkau dan fasilitasnya itu cukup mumpuni. Tapi ini juga untuk keluarga juga sudah cukup bagus ya Sobat Desa, karena ada kamar mandi dalam, fasilitas TV, terus terus air panas dan lain sebagainya. Kalau yang ini kayaknya rumah warga asli sini nih Sobat Desa nih. Oh, kita coba jalan dulu ya. Penginapan kita ini nih, kamarnya nih yang dari kayu-kayu ini, estetik kan. Nah, sebelum ke sana kita coba lihat kondisi perumahan warga di dataran tinggi Dieng ini. Kalau di sini itu memang rata-rata kondisi bangunannya itu berdempet-dempet. Mungkin karena dingin kali ya Sobat Desa. Kanan atau kiri nih? Kok kayak malah jadi kayak masuk gang-gang gini ya? Oke lah, ya udah. Nanti aja Sobat Desa. Kita kembali lagi ke penginapan. Kita siap-siap, terus sarapan. Nah, sarapan yang paling cocok di sini itu adalah mie ongklok. Mie ongklok khas dari Wonosobo. Ini dia penginapan kita Sobat Desa. Nah, sebenarnya tadi malam itu saya mau eksperimen Sobat Desa, naruh ini air di sini, siapa tahu jadi es. Ternyata nggak jadi es, karena kalau di sini tuh kurang dingin. Dinginnya tuh di sebelah sana tuh. Sebentar. Kok terlalu terang. Nah, di sebelah sana yang langsung ke area terbuka. Kalau di sini areanya tertutup. Sobat Desa, setelah dirasa cukup untuk menikmati sensasi embun es yang sedang terjadi di kawasan Candi Arjuna dan sekitarnya, kali ini kita akan melanjutkan petualangan menuju pedesaan yang ada di pelosok wilayah dataran tinggi Dieng. Kita akan menuju ke sebuah daerah bernama Desa Pranten yang sudah masuk ke wilayah Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Jarak tempuh perjalanan dari pusat kota Dieng adalah sekitar 9 km dengan durasi tempuh sekitar 1 jam. Jika dilihat dari peta, memang jaraknya sangat dekat. Akan tetapi dengan kondisi medan jalan yang terjal dan curam, ditambah beberapa bagian jalan masih berupa tanah dan susunan batuan,
maka perjalanan kita harus ekstra hati-hati. Meskipun cuaca hari ini nampak sangat cerah dan terik, akan tetapi suhu udara hari ini justru lebih dingin dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kita berdoa semoga petualangan ke desa-desa dan silaturahmi virtual dengan warga lokal hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan dan hambatan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Desa, sekarang kita masih berada di dataran tinggi Dieng. Nah, berhubung desa-desa di kawasan Dieng itu kan udah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ke sisi lain dari dataran tinggi Dieng yang berada di sebelah sana. Masuk ke Kecamatan Bawang, Kabupaten Pemalang atau mana ya? Pokoknya Pemalang, daerah sana lah. Nah, ini kita lagi mencoba melewati jalan alternatif ya. Ini suasana desa pagi ini tuh banyak sekali masyarakat yang lagi beraktivitas di ladang untuk panen kentang Sobat Desa. Dan suhunya meskipun sekarang kelihatannya terik, ini dingin banget loh Sobat Desa. Hampir 14 derajat Celcius kalau tadi kita cek. Di samping kanan nih banyak ladang pertanian. Oke Sobat Desa, bagaimana keseruan dan keindahan desa-desa yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Nah Sobat Desa, sekarang kita lagi menuju ke sebuah desa yang berada di lokasinya itu cukup terpencil ya, di Pegunungan Dieng. Ini jalanan utama aja masih kayak gini nih, masih dari susunan batu-batu dan belum diaspal apalagi di beton. Ini kalau kita belusukan seperti ini memang harus dibutuhkan energi ekstra ya, termasuk kemampuan memilih jalan. Nah ini di kanan kiri kita ini adalah bukit-bukit ladang pertanian milik warga, dan kita bisa melihat bahwa warga di sini mayoritas kalau bawa motor itu diparkirkan di pinggir-pinggir jalan seperti ini nih. Nah banyak banget tanaman kentang di sini, ada yang sudah dipanen, bahkan ada juga yang lagi mau ditanami Sobat Desa. Ya karena memang kawasan ini terkenal dengan kentangnya ya. Tuh di depan kita itu udah nampak desa-desa tuh Sobat Desa. Tuh ini the real pelosok ini. Oke Sobat Desa, ikuti terus perjalanan kita dalam menelusuri desa-desa yang ada di Nusantara. Semoga Sobat Desa dimanapun berada bisa selalu terhibur dengan
jelajah yang dilakukan oleh tim Cerita Desa Indonesia. Lanjut. Sobat Desa, di depan kita ini adalah sebuah desa yang cukup kecil yang terletak di sebuah lembah. Wilayah ini dikepung oleh perbukitan yang sangat tinggi dan terjal. Jika kita lihat dari atas, wilayah desa ini seperti sebuah mangkuk dengan rumah-rumah kecil di bagian tengahnya. Aktivitas warga desa hari ini kebanyakan sedang berada di ladang. Maka tidak heran jika kondisi pemukiman warga desa hari ini cenderung sepi dan lengang. Di sebuah sudut desa, kita menjumpai sebuah sekolah dasar dengan siswanya yang sedang berolahraga. Sepertinya sekolah ini menjadi salah satu sekolah dasar dengan pemandangan yang sangat indah sepanjang petualangan kami menyusuri desa-desa di Indonesia. Sobat Desa, sekarang kita berada di daerah entah berantah. Kita nggak tahu ini di mana karena kita belum ketemu sama warga. Ini tadi kita lewat jalan ini, jalan yang sangat ekstrim ya. Sepertinya ini baru diperbaiki karena jalanannya masih terbuat dari susunan batu-batu gitu ya. Nah ini terjal banget ya. Ini nikung ke sini, belok langsung turun ke sana. Nah di depan kita ini, kalau Sobat Desa bertanya-tanya ini gunung apa? Ini namanya Gunung Prau. Nah Sobat Desa, ini kita masih muter-muter di kawasan ini tapi belum ketemu sama warga. Ini entah di hutan entah di apa, kita juga belum tahu. Tapi di sini ada motor. Berarti kalau di sini ada motor, berarti ada aktivitas warga di sini Sobat Desa. Nah kita coba jalan ke sini ya. Karena kan kita belum sempat jalan-jalan ke wilayah pemukimannya ya. Assalamualaikum. Ya, kita naik ke sini. Pemandangannya itu keren banget Sobat Desa. Tuh ada rumah-rumah, kemudian ada juga ladang pertanian di sini nih. Masya Allah. Oh di bawah sini tuh ada SD Sobat Desa ternyata tuh. Ada SD ternyata di bawah. Ya SD atau SMP itu ya. Nah ini daerah yang sama sekali belum pernah kita jelajahi ya. Ini bener-bener masuk ke pelosok pedalaman. Tuh di bawah sana itu langsung ke apa itu namanya tuh ya, kayak sungai gitu ya, jurang begitu. Di sini ada pemukiman, di sebelahnya itu juga ada pemukiman Sobat Desa. Kita lihat mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita aduh turun sebelah sini. Oh longsor Sobat Desa. Aduh. Nah kalau Sobat Desa penasaran, tuh, ini keren banget Sobat Desa. Tuh. Nah, di sebelah sana itu ada rumah-rumah warga tuh. Itu adalah pemukiman warga. Kita juga belum tahu namanya apa, tapi yang pasti di sini indah banget. Masya Allah, ternyata masih ada desa-desa terpencil ya di kawasan ini, tapi indah banget tempatnya.
Nih Sobat Desa, saya kalau lagi mencari tempat yang keren-keren itu biasanya jalan sendiri. Karena Zahwa nunggu di pinggir jalan, karena kasihan kalau dia harus ikut sampai sini. Nah, kita belum menemukan petani atau warga yang ada di sini ya. Tuh di atas sana tuh tinggi banget Sobat Desa. Jadi kondisi pedesaan yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng itu biasanya itu ada di atas bukit-bukit kayak gitu tuh. Di atas bukit, bawahnya langsung jurang. Di bawah sini ada sekolahan, di sana juga ada desa lagi ya. Inilah pegunungan. Kalau ke sana itu gunung Gunung Prau. Oke, karena kita belum ketemu sama warga di sini. Ya, kita belum ketemu sama warga, jadi kita lebih baik kembali lagi ke sana, kemudian kita geser ke daerah selanjutnya. Tadi kita lihat sini nih. Iya. Wow. Oke, kita sudah sampai. Kita akan kembali lagi ke tempat tadi ya, karena kita belum ketemu sama warga nih. Wah, itu Jawa tuh di sana, itu Jawa. Nah, Sobat Desa, tadi kita juga sempat menemukan sebuah desa, cuman kita belum memungkinkan untuk turun ke sana karena ramai banget. Sepertinya ada acara Jawa. Ternyata di bawah sana itu ada telaga. Bukan, ada sekolahan di sana. Di bawah juga ada telaga. Nih. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di pelosok dataran tinggi Dieng belum selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki sebuah kawasan terpencil di bawah perbukitan yang sangat tinggi. Kondisi jalan menuju ke desa ini sangat memprihatinkan dan dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Meskipun begitu, ternyata desa ini mempunyai pesona alam yang sangat indah untuk kita jelajahi. Masih banyak keseruan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan ini. Banyak keindahan alam desa dan kekayaan warisan desa yang belum terungkap. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari tim Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!